Begitu juga dengan paslon 02 mengambil tema di bangku debat, memberikan ke guru pengawas, lalu memberi pertanyaan sesuai tema dan ditujukan kepada paslon yang ingin kalian tanyakan. Begitu. Pembawa acara pada debat OSIS tahun ajaran 2024-2025 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adapun tata acara kita pada hari ini yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Doni. Yang keempat, kata sambutan Kepala Sekolah Bapak Recus Benyamin Sinagariba SSMPD. Yang kelima, pengarahan atau penjelasan mengenai Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengambil berkah di acara kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa mengajarkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa secara agama Islam, yang lain silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Ya, buat seluruh anak kami, hari ini kita akan melaksanakan debat, ya. Nah, di mana di sini adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, ini merupakan momen yang sangat penting, yang sangat berharga buat anak-anak kami, khususnya ini yang kelas 11, ya. Nah, kelas 10 ketepatan tidak ada di sini. Kenapa Pak bilang kelas 11? Karena kelas 11 ini ya nanti akan merasakan kepemimpinan dari OSIS yang akan terpilih. Jadi kalau kelas 12 itu tinggal hitungan bulan, ya, tidak terlalu lama lagi dia untuk menikmati mungkin apa yang menjadi kebijakan dari OSIS yang baru ini. Jadi di kelas 11 Bapak harap perhatikan ketiga kandidat, ya, ketiga kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi buat anak kami semua, kamu sudah tahu ya siapa yang menjadi calonnya. Jadi buat anak kami, rekam jejak dari teman-temanmu itu kamu sudah tahu dan kamu boleh menentukan pilihanmu berdasarkan apa yang kamu lihat dan apa yang mungkin kamu ketahui. Itu. Nah, buat ketiga pasang calon ini, ya, ini luar biasa, nak. Jadi kamu harus antusias mengikuti pemilihan ketua OSIS, karena tidak semua orang pernah menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS. Tidak semua. Saya saja tidak pernah menjadi ketua OSIS atau wakil OSIS, tapi saya pernah menjadi pengurus OSIS. Nah, jadi tidak semua orang. Jadi ini momen yang sangat berharga menjadi calon pun juga, ya. Jadi anak kami nanti pemenangnya kan hanya satu pasangnya itu. Hanya satu nanti yang bisa menjadi ketua dan wakil ketua. Jadi kamu sudah masuk kandidat saja itu sudah hal yang luar biasa, ya. Sudah pernah dalam sejarah hidupmu kamu pernah waktu SMA menjadi kandidat atau calon ketua dan wakil ketua OSIS. Itu masuk dalam sejarah hidup itu. Lalu kemudian setelah calon ketua OSIS mengambil pertanyaan, memberikan pertanyaan tersebut kepada guru pengawas yang ada di sebelah kita ini. Setelah itu kalian duduk dan guru akan membacakan pertanyaan. Setelah itu kalian akan diberi waktu 1 menit untuk menjawab. Paham untuk sesi 1? Sesi kedua ini khusus untuk calon wakil ketua OSIS. Begitu juga tata caranya, mengambil pertanyaan dengan tema sejarah, lalu
memberi pertanyaan tersebut kepada guru pengawas, duduk kembali dan mendengarkan pertanyaan, lalu menjawab dengan waktu 1 menit. Ataupun paslon 03, salah satu paslon. Begitu juga dengan paslon 02, mengambil tema di bangku debat, memberikan ke guru pengawas, lalu memberi pertanyaan sesuai tema, dan ditujukan kepada paslon yang ingin kalian tanyakan. Begitu juga dengan paslon 03, paham? Waktu memberi pertanyaan 1 menit, waktu memberi jawaban 2 menit. Dan 2 menit ini, disitulah paslon yang memberi pertanyaan bisa menyanggah atau mendebatkan jawaban. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk paslon nomor 1. Di sini temanya tupoksi ya, tugas dan fungsi OSIS. Tupoksi OSIS yang utama adalah bertanggung jawab untuk semua tugas yang akan dibebankan kepada OSIS nantinya. Nah, pertanyaannya di sini, jika nantinya ada anggota OSIS yang memiliki kinerja buruk dan tidak bertanggung jawab akan tugasnya, maka kamu sebagai calon ketua OSIS akan lebih memilih apa? Yang pertama, mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota. Paham? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Jadi jikalau begitu kita akan mempertahankan, tapi kita akan mengevaluasi dulu apakah dia tetap seperti itu, apakah dia ada perubahan. Jikalau dia tetap seperti itu, kita akan tidak sungkan-sungkan akan mengeluarkan dia dari situ. Jikalau dia berubah, kita akan mempertahankan. Terima kasih. Dan menengah nomor 226-C/Cap/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan resmi di sekolah itu adalah OSIS. OSIS terdiri dari pembina dan pengurus OSIS. Pertanyaannya, apa yang membuat kamu sebagai calon ketua OSIS yakin bahwa kamu adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin OSIS di SMA Negeri 1 SM Hilir dan mewakili suara seluruh peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Ibu berikan. Di sini saya yakin bahwa saya bisa menjadi ketua OSIS karena saya memiliki jiwa kepemimpinan. Walaupun saya seorang perempuan, di sini saya akan berkompeten pada jiwa tanggung jawab saya. Di sini saya akan bertanggung jawab dengan arahan-arahan yang telah menjadi tugas saya dalam menjadi ketua OSIS. Terima kasih. 03. Pertanyaannya, salah satu tupoksi OSIS lainnya adalah sebagai pendorong kreativitas berkembangnya kemampuan siswa. Pertanyaannya, kamu sebagai ketua OSIS, apa rencana kamu ke depan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa untuk berani tampil dalam unjuk kreativitas yang mereka miliki? Untuk paslon 03, paham? Terlalu Bu. Oke, saya ulang. Salah satu tupoksi OSIS adalah sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Pertanyaannya, apa rencana kamu ke depan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa untuk berani tampil dalam unjuk kreativitas yang mereka miliki? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Jadi untuk meningkatkan agar siswa itu percaya diri untuk kreasi itu, Bu, kan kita ada pelajaran SBK. Jadi nanti setiap kelas itu kita akan bertanyakan apa kemampuan kreasi mereka, apa talenta mereka, agar mereka bisa tampil dengan baik dan benar, Bu, nantinya. Jika kemampuan mereka di dalam musik, kita suruh mereka dalam sains biologi, mereka tidak akan tampil dengan baik gitu, Bu. Sekian dan terima kasih. Paslon yang kedua, saya bacakannya. Paslon 2 ya? Oke. Jelaskan dasar hukum pembentukan OSIS di Indonesia. Paham? Saya ulang lagi. Jelaskan dasar hukum pembentukan OSIS di Indonesia. Pertanyaan yang sudah Ibu berikan, dasar hukum yang mendasari tentang OSIS adalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan juga di dalam organisasi OSIS pada tahun 1923 di Bandung, PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia mendasari bahwa OSIS ini memang harus ada di sekolah. Terima kasih. Paslon 3 siap. Untuk pertanyaan sejarah, apakah tujuan dibentuknya OSIS? Aha. Iya, silakan. Tujuan dari OSIS adalah untuk membentuk sikap kepemimpinan siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap sekolah, serta mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. OSIS juga bertugas untuk menjadi wadah bagi siswa untuk mengaktualisasikan ide-ide dan gagasan mereka demi kemajuan sekolah. Ya, paslon 1 siap. Pertanyaannya adalah, bagaimana sejarah berdirinya OSIS di Indonesia? Kamna? Ya, silakan. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Sejarah masuknya OSIS ke Indonesia itu berawal pada tahun 1923, tepatnya di Bandung, dengan nama Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak asasi siswa dan mengembangkan potensi siswa. Lalu pada tahun 1949, PPI diubah menjadi PPIB, atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Baru, atau Program Pembinaan Intrasekolah. Lalu pada tahun 1964, PPIB diubah menjadi Organisasi Intrasekolah sampai sekarang. OSIS ini diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tanggal 21 Maret 1970 dengan pencetusnya Haji Idik Sulaiman Natat Madja di SMA Negeri 1 Surakarta. Sekian, terima kasih. Kami dari paslon 02 akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu pada paslon 03. Seperti yang kita ketahui, di sekolah kita memang mempunyai mading sekolah. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana cara paslon 03 dalam memarakkan mading sekolah agar tidak terlalu kosong? Terima kasih. Baik, kepada paslon 03. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon 02. Jadi cara meningkatkan mading sekolah itu ialah seperti pertandingan akademik dan non-akademik. Seperti biasanya itu olimpiade. Olimpiade itu kan yang juara bisa, itu biasanya harusnya itu dikasih apresiasi atau dipajang di sekolah. Memang rasa kiri ini itu tidak terlalu dipentingkan, nanti kita akan meningkatkan lebih lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, kalian silakan tadi dengan akademik dan akademik. Dengan akademik dan akademik itu contohnya apa? Oh, akademi itu dalam olimpiade pelajaran. Non akademi itu di luar dari pelajaran seperti olahraga dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, biasanya kan kalau akademik biasanya kan kalau sertifikat ada juga tempat. Mading ini kan hanya dia tempatnya untuk asli kerajinan atau asli produk yang sudah dibuat. Itu kan memang dikhususkan. Tadi ini juga meningkatkan kan juga sama. Itu juga dipajang juga seperti itu. Hanya untuk paslon 01. Piket luar kan banyak. Masalahnya kan sekarang ini piket luar itu banyak yang nggak piket, banyak yang terlambat yang piket luar hari ini, gitu kan? Walaupun tetap dihukum yang nantinya nggak piket, tapi tetap diulang-ulang. Bagaimana menurut kalian untuk mengatasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 03. Sebelum menjawab paslon 01, saya melihat tadi ada yang ke kelas. Tolong anak-anak yang Mungkin untuk saat ini kita masih mencari bagaimana piket luar ini akan berjalan dengan lancar. Kami memiliki cara agar piket lapangan atau piket luar ini bisa dijalankan dengan baik ke depannya, yaitu kami akan membuat misalnya pada hari ini ada 10 orang yang piket lapangan. Nah, kami akan membagi-bagi tugas di mana 2 orang di sisi sini, 2 orang membersihkan itu, 2 orang di tangga, 2 orang di bawah, 2 orang di samping kiri. Jadi kita akan tahu siapa yang nggak piket dengan area tersebut tidak bersih. Ketika kita melihat area tersebut tidak bersih, kita akan bertanya kepada orang tersebut. Berarti dia tidak piket gitu. Itu mungkin cara kami untuk agar piket luar ini kita mengetahui siapa yang tidak piket hari ini. Karena selama ini kan kita nggak tahu kan. Ada yang beralasan, aku udah di bawah, aku udah di atas membersihkan. Padahal nggak ada. Jadi kami membagi tugas
nama yang A, nama B itu di sebelah kiri, nama B, C, D itu di sebelah kanan, E, F, G di area tangga. Jadi pada saat area tersebut tidak bersih, kita nggak bertanya kepada orang tersebut kenapa itu bisa tidak bersih dan apakah dia piket atau tidak, kita akan tahu dari tempat itu bersih atau tidak. Sekian, terima kasih.